wabarakatuh. Saya Irma dengan NPM 2021215058 dari kelas R8A. Yang saya hormati Bapak As'ad selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Membahas tentang pengertian demokrasi, kriteria kepemimpinan dalam Islam, ada syarat-syarat kepemimpinan, penegakan hukum, terus ada adil berimbang dalam Islam. Yang terakhir ada radikalisme agama dan negara. Pembahasan kedua tentang pimpinan akhlak dalam Islam. Di sini membahas tentang urgensi akhlak dalam kehidupan. Ada pembagian akhlak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, ada metode pembentukan akhlak. Yang ketiga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Yang pertama ada kekerasan seksual dalam Islam. Yang kedua ada bentuk-bentuk dan tindakan kekerasan seksual, ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, ada tindakan preventif. Pembahasan pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat, dan krator artinya kekuasaan. Berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dalam Islam. Demokrasi tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi nilai dan prinsip Islam mendukung gagasan demokrasi universal yang menekankan musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan tetap berada di bawah payung agama dan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada kriteria pemimpin dalam Islam. Kriteria pemimpin dalam Islam meliputi beragama, Islam, adil, amanah, atau dapat dipercaya, dan kuat. Pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya dengan keadilan dan tanggung jawab moral, serta memiliki dan kemampuan untuk berijtihad dalam mengambil keputusan. Syarat-syarat kepemimpinan, yaitu ada syarat pemimpin dalam Islam antara lain taat kepada Allah, adil, berkualitas, bersikap konsultatif, mengutamakan kepentingan umat, sehat jasmani dan rohani, memiliki keberanian dan kekuatan untuk melindungi negara dan masyarakat. Yang keempat ada pengertian penegakan hukum. Apa sih pengertian penegakan hukum itu? Penegakan hukum dalam perspektif Islam adalah pelaksanaan aturan yang berdasarkan syariat Islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Pendekatan hukum Islam bisa menjadi alternatif dalam sistem hukum nasional, dengan ulul amri berhak berijtihad menentukan hukuman sesuai konteks, seperti dalam kasus korupsi yang termasuk hukuman tazir. Yang kelima ada adil dan berimbang. Dalam Islam, keadilan atau adl adalah prinsip utama dalam Islam, mencangkup aspek legal, moral, dan etika. Moderasi beragama menuntut sikap adil dan berimbang dalam memandang dan mempraktikkan ajaran agama, menghindari sikap ekstrim, serta menempatkan sesuatu
pada tempatnya tanpa pamrih. Yang keenam ada radikalisme agama dan negara. Radikalisme agama di Indonesia sering dikaitkan dengan paham yang berpotensi melahirkan terorisme dan mengancam kerukunan Islam, mengajarkan modernisasi dan keadilan, sehingga radikalisme yang ekstrim bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Pembahasan kedua ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Penjelasan pertama di sini ada tentang urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak sangat penting karena membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadi dasar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Akhlak mencerminkan perilaku yang baik yang mendasari hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya, serta kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji, seperti sabar, jujur, penyantun, dan dermawan. Yang kedua ada akhlakul mazmumah, yang artinya akhlak tercela, seperti dusta, iri, sombong, dan kezaliman yang harus dihindari karena mendatangkan kemudaratan dan dosa. Yang ketiga ada faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya akhlak. Pembentukan akhlak dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama ada aspek internal seperti kesadaran moral, kecerdasan emosional, dan karakter bawaan. Yang kedua ada aspek eksternal seperti lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan budaya. Yang ketiga ada aspek spiritual yang berhubungan dengan Tuhan dan nilai keimanan yang dianut. Ketiga aspek ini harus seimbang agar akhlak yang baik terbentuk dengan optimal. Yang keempat ada metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak meliputi pembiasaan seperti melakukan perilaku baik secara berulang hingga menjadi kebiasaan dan karakter. Yang kedua, pemberian nasihat, memberikan arahan dan pengajaran yang menyentuh hati agar terbentuknya pengaruh yang positif. Selanjutnya ada teladan dan pendidikan. Di sini ada guru, orang tua, dan lingkungan memberikan contoh perilaku baik yang diikuti. Pembinaan akhlak adalah proses berkelanjutan yang mengarah pada pembentukan karakter mulia sesuai ajaran Islam dan norma sosial. Pembahasan ketiga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Yang pertama ada kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan seksual dan penindasan, termasuk pelecehan dan pemaksaan seksual. Al-Quran menegaskan larangan memaksa budak perempuan melakukan pelacuran dalam Quran Surat An-Nur ayat 33 dan memerintahkan menundukkan pandangan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Hadis melarang berduaan atau kholwat antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram sebagai upaya pencegahan pelecehan.
Yang bagian kedua ada bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi pemerkosaan atau zina bil ikrah, ada pelecehan, ada eksploitasi, dan berbagai bentuk pelecehan lainnya yang merendahkan martabat manusia. Islam menghapus praktik-praktiknya jahiliyah yang menindas perempuan dan menekankan kesetaraan serta kehormatan manusia. Yang bagian ketiga ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Pelaku pemerkosaan dikenai hukuman berat setara dengan hukuman zina, yaitu cambuk 100 kali jika belum menikah dan rajam sampai mati jika sudah menikah. Hukuman ta'zir juga diterapkan dengan pemerintah berwenang menetapkan sanksi sesuai kasus, termasuk cambuk hingga 90 kali untuk pelecehan terhadap anak-anak. Pelaku juga bisa dikenai denda atau penjara sesuai hukuman jinayat. Yang bagian keempat ada tindakan preventif Islam, mencegah kekerasan seksual dengan aturan sosial yang ketat seperti etika berpakaian, menjaga pandangan, larangan berduaan tanpa mahram, dan pendidikan kesadaran akan martabat manusia. Pencegahan juga dilakukan dengan membangun kesetaraan gender dan menghilangkan pandangan patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Baiklah, itulah materi yang telah saya sampaikan dan dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.